Ya, pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Tutik Wiyanti, warga Lempuyangan, pemirsa kota Yogyakarta, ini juga sempat menceritakan kejadian saat dirinya ditabrak mobil yang dikemudikan oleh Darso pada Juli 2024 lalu. Akibat kejadian itu, ia harus menjalani perawatan di rumah sakit, bahkan menderita dampak luka-lukanya tersebut hingga 1 bulan. Tutik Wiyanti menjalani aktivitas seperti biasa berjualan bakso di kawasan Umbul Harjo, Yogyakarta. Meski sekilas tidak tampak, namun Tutik sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit akibat tulang leher sebelah kanan nomor 5 dan 6 bergeser. Bahkan selama 1 bulan, Tutik merasakan dampak luka dan merasakan separuh tubuhnya kesemutan. Tutik ini merupakan korban tabrak lari pemirsa warga Mijen Semarang, Jawa Tengah di Jalan Mas Soeharto pada Juli 2024 lalu. Kejadian laka lantas inilah yang terjadi awal tim Polresta Yogyakarta mendatangi Darso untuk memberikan surat undangan permintaan klarifikasi atas kasus laka lantas. Namun saat ini pihak keluarga Darso melaporkan 6 orang polisi dengan dugaan penganiayaan yang berujung kematian Darso. Dirinya hanya berharap kasus yang menimpa dirinya ini pemirsa bisa diusut dan ia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Kita melaksanakan kegiatan ekshumasi jenazah almarhum Darso. Kegiatan ekshumasi ini dalam rangka scientific crime investigation, yaitu kita untuk mendapatkan informasi dan menemukan penyebab kematian daripada almarhum. Dan oleh karena itu, hari ini kita melaksanakan kegiatan itu, dan ini merupakan rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan dari penyidik. Dan ini diharapkan dapat memberikan jawaban atau sebagai salah satu upaya kita untuk menjelaskan apakah ini dugaan ini betul atau tidak terjadinya tindak pidana. Kami ajak Anda pemirsa terhubung bersama dengan kuasa hukum dari Darso. Sudah ada Bapak Antoni Yuda. Selamat malam Pak Antoni. Selamat malam Mbak Vena. Pak Antoni, ini dari pihak keluarga Darso kemudian melaporkan ke pihak kepolisian, tapi ada perbedaan begitu keterangan yang disampaikan baik itu dari keluarga Darso maupun pihak kepolisian. Kami ingin dengar dari sisi keluarga, apa kemudian kronologis kejadian yang sebenarnya terjadi yang sempat diceritakan oleh istri dari Darso? Sebelumnya karena tadi diceritakan tentang Bu Tuti, kami mewakili keluarga almarhum Pak Darso memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian laka lantas. Kami turut prihatin, semoga Ibu Tuti diberikan kesehatan beserta suami. Yang berikutnya terkait dengan peristiwa yang tadi disampaikan, adanya kronologi yang berbeda. Memang kami sempat kecewa dengan kronologi yang disampaikan oleh Polresta Yogyakarta ya, yang mengatakan bahwa tidak ada penganiayaan. Walaupun tidak secara jelas mengatakan tidak ada penganiayaan, tapi dalam kronologi itu tidak ada kata-kata atau tidak ada peristiwa penganiayaan. Ini sangat berbeda dengan pengakuan dari almarhum Darso. Jadi kami selaku keluarga tidak mungkin tidak percaya dengan pengakuan Pak Darso. Kenapa? Karena berangkatnya sehat walafiat, tetapi kemudian setelah 2 jam dinyatakan masuk rumah sakit dan yang bersangkutan mengaku kepada beberapa orang dipukuli, dihajar sampai dengan tak sadarkan diri, kemudian tiba-tiba sudah ada di rumah sakit. Jadi kronologinya berawal dari 12 Juli 2024 di mana almarhum Pak Darso ini bersama 2 rekannya yang bernama Ferry dan Tony berangkat ke Jogja. Tidak tahu tujuannya apa karena memang tidak pamitan juga. Di Jogja terjadilah laka lantas sebagaimana yang diceritakan dalam rilis Kapolresta Yogyakarta saat itu. Tapi kami juga membantah kalau dikatakan ini merupakan tabrak lari yang seakan-akan Pak Darso habis nabrak langsung melarikan diri. Pak Darso membawa Bu Tuti, bahkan Bu Tuti bercerita di TV One kemarin saya perhatikan bercerita bahwa Pak Darso lah yang membawa ke dalam mobil kemudian dibawa ke rumah sakit. Kalau bahasanya Pak Darso dibawa ke klinik begitu. Namun demikian Pak Darso sudah meninggalkan KTP yang memang dibutuhkan oleh Bu Tuti untuk mengurus jasara harja ya. Tapi itu tidak terkonfirmasi oleh Pak Darso mengatakan seperti itu, tidak. Hanya Pak Darso mengatakan meninggalkan KTP.
Nah, setelah kejadian itu, 2 orang yang teman Pak Darso ini meninggalkan Pak Darso. Kemudian dikejar oleh suami Bu Tuti dan terjadilah kecelakaan lagi. Artinya kecelakaan yang kedua ini tidak ada Pak Darsonya. Ini penting untuk ditindaklanjuti oleh Polresta Yogyakarta sebagai penyidik laka lantas tersebut. Nah, setelah Pak Darso kemudian pulang ke rumah, yang menganjurkan pulang juga salah satu dari 2 orang ini menelpon Pak Darso untuk pulang, dan Pak Darso menceritakan bahwa dia pulang menggunakan angkutan umum. Sampai di rumah, Pak Darso menyampaikan kepada adik dan kakaknya bahwa dia habis nabrak. Dia mengakui habis nabrak orang, sudah membawa ke klinik, tetapi karena mungkin nggak punya uang, Pak Darso ini, dia merasa bahwa dia harus cari uang. Makanya dia minta uang kepada kakaknya. Kalau kepada adiknya dia bilangnya pinjam uang dalam rangka untuk kerja di Jakarta biar dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Dan benar, Pak Darso berangkat ke Jakarta. Dapat 1-2 bulan, sekira itu ya, sekitar 1-2 bulan, Pak Darso pulang ke Semarang. Dan selama Pak Darso pergi atau selama pasca laka lantas, sampai dengan Pak Darso didatengin orang itu tidak ada surat apapun, tidak ada konfirmasi apapun, tidak ada pemberitahuan apapun. Pak Darso pulang dari Jakarta dapat 6 hari, tiba-tiba datanglah orang yang diduga dari Polresta Yogyakarta. Tetapi mereka tidak memperkenalkan diri. Yang 3 di mobil, yang 3 turun dari mobil dan menyapa Bu Darso. Apa benar ini rumah Pak Darso? Tentu mereka datang ke sana tidak keliru karena memang alamatnya ada di KTP-nya Pak Darso. Kemudian setelah ibu kira ini adalah teman Pak Darso, ibu masuk ke rumah membangunkan Pak Darso yang memang baru bangun tidur. Kemudian Pak Darso keluar, ibu keluar, Pak Darso udah nggak ada. Artinya Pak Darso ini dijemput oleh 3 oknum tadi itu, dibawa ke satu tempat yang kita nggak tahu awalnya. 2 jam setelah dijemput, jadi itu kejadiannya tanggal 21 September 2024, jam 6 pagi. 2 jam kemudian, jam 8 pagi, 3 orang ini datang kembali ke rumah Pak Darso, tetapi kali ini ditemani oleh Pak RT yang menceritakan, mengabarkan bahwa Pak Darso ada di rumah sakit. Maka kagetlah Bu Darso. Kemudian Bu Darso dibawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit Bu Darso melihat ada 6 orang di sana, 3 polisi yang tadi turun, yang datang kembali itu 3 lagi orang yang orang lain. Jadi jumlahnya ada 6 orang. Nah, setelah 6 orang ini pamit, yang katanya mau ke rumahnya Tony, teman Pak Darso ketika di Jogja itu, Pak Darso cerita kepada Bu Darso bahwa dia habis dihajar, dia habis dipukuli. Pak Antoni, kami ingin tahu Pak Darso ini posisinya meninggal ketika di rumah sakit atau di mana, Pak? Baik, ketika dibawa ke rumah sakit, 6 hari di rumah sakit, Pak Darso diperbolehkan pulang. 2 hari di rumah, baru besoknya Pak Darso meninggal dunia. Baik. Kami memiliki hasil ronsen yang memang menyatakan bahwa jantung Pak Darso ini bengkak. Sudah saya tanyakan ke dokter jantung bahwa kalimat medis yang ada dalam hasil ronsen itu artinya jantungnya bengkak. Tetapi kan kita perlu tahu pemicunya apa. Menurut pengakuan Pak Darso, memang Pak Darso dipukuli, dihajar, sampai sempat terjatuh. Pak Darso sempat mengeluh kepada para oknum ini dan mengatakan, saya butuh obat, mau ngambil obat di rumah. Tapi kemudian bukannya dikasihani malah tambah dipukul. Baik. Namun demikian rilis dari Polresta Yogyakarta lucu. Datang ke Semarang dalam rangka untuk mengirim surat klarifikasi laka lantas yang sampai dengan hari ini kita tidak pernah menerima surat apapun dari awal sampai dengan hari ini. Baik. Tentu. Nah, kemudian. Baik. Pak Antoni, mohon maaf waktunya ini terbatas. Terima kasih banyak sudah menceritakan kronologis yang disampaikan oleh pihak keluarga. Semoga proses hukum bisa berjalan sesuai yang diinginkan keluarga. Terima kasih banyak Pak Antoni. Selamat malam. Selamat malam.